Bab 1100. Lin Yu dan Han Bing saling pandang, ekspresi mereka sedikit berubah, dan kemudian Lin Yu mengangkat telepon, dan pada saat yang sama menyalakan handsfree, tanpa berbicara, menunggu orang di sisi lain mengambil inisiatif untuk berbicara. Dan orang di ujung telepon tidak terburu-buru untuk berbicara, seolah menunggu Lin Yu berbicara terlebih dahulu. Keduanya terdiam sesaat, dan orang di ujung telepon tidak bisa membantu tetapi berbicara terlebih dahulu. "Hei, apakah itu Tuan He Jiarong He?" Itu adalah suara laki-laki bernada rendah. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi berhenti ketika dia mendengar suara ini, karena dia merasa bahwa suara itu sangat akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia mendengarnya untuk sementara waktu. "Kamu siapa?" Lin Yu menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara yang dalam. "Haha, Tuan He, Anda benar-benar orang yang terhormat, betapa pelupa Anda." Orang di ujung telepon itu tertawa keras, lalu berkata, "Kamu bahkan tidak bisa mendengar suaraku." Lin Yu mengerutkan kening ketika dia mendengar suara ini, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Suaramu sangat akrab, tetapi aku tidak dapat mengingatnya untuk beberapa saat. Tetapi jika kamu mengatakan beberapa kata lagi, aku pasti akan ingat." "Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu beberapa kata lagi." Pria di ujung telepon itu juga dengan mudah setuju dan terus mengatakan beberapa patah kata kepada Lin Yu. Yang dia katakan hanyalah beberapa perkembangan terkini dalam Lin Yu dan keluarganya. Jelas, dia membuktikan kepada Lin Yu bahwa dia benar. Lin Yu tahu segalanya dengan baik. "Akrab, sangat familiar," kamu terus berkata, "aku masih tidak mendengarnya." Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Karena kamu begitu jelas tentang situasiku saat ini, itu berarti kita pasti pernah bertemu satu sama lain." "Lebih dari yang saya lihat." Pria di ujung telepon mendengus dingin, dan kemudian terus menyerang Lin Yu, karena dia telah selesai berbicara tentang situasi Lin Yu saat ini dan dia tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, jadi dia mulai mengejek Lin Yu. Setelah berbicara lama, dia sedikit lelah. Lalu saya bertanya, "Bagaimana, sekarang ingat siapa saya?" "Belum." Lin Yu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu terus berkata, aku harus bisa menebak siapa kamu." "Ini baik." Pria itu terus berbicara lagi, karena beberapa kata yang buruk, dan dia berbicara tentang hal-hal yang berantakan, dan kemudian dia bertanya dengan suara dingin, "Sekarang kamu selalu mendengar siapa saya?" "Belum." "Kamu terus bicara." Lin Yu berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, pria di ujung telepon menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan berteriak dengan marah, "Persetan, He Jiarong, apa kau bercanda denganku? Apa yang salah denganmu?" Lin Yu mendengus dingin dan berkata, "Di mataku, murid hebat dari Taoist Li Huo, Ling Xiao, tidak berbeda dengan monyet." Benar, pria di ujung telepon itu adalah Ling Xiao. Faktanya, Lin Yu sudah mengenali Ling Xiao ketika pria itu berbicara untuk kedua kalinya, tetapi dia sengaja menunda waktu agar personel militer dapat mengulur waktu lebih banyak untuk mencari Ling Xiao. Dan Han Bing juga mengerti bahwa dia telah menelepon Departemen Teknis dan memintanya untuk menggunakan nomor ponsel Rong Hesu untuk melacak lokasi Ling Xiao saat ini. Meskipun Lin Yu dan Han Bing terlihat tenang selama proses berlangsung, keduanya sangat bersemangat. Setelah menunggu sekian lama, mereka akhirnya menunggu Ling Xiao lagi. Terakhir kali Lin Yu bertemu dengan Ling Xiao adalah sebelum Zhang Yuxi ditangkap. Saat itu, Ling Xiao dan Zhang Yuxi menyita mawar untuk mengancam Lin Yu. Mereka memimpin orang-orang untuk menyergap Lin Yu di hutan bambu di belakang Gunung Qiandu dan meminta Lin Yu untuk menyerahkan Sansuan Essence, dan Ling Xiao juga menamparkan Lin Yu. Sangat disayangkan bahwa teknik Qigong luar yang kuat dari Ling Xiao tidak sebanding dengan teknik Qigong internal Rong Hesu. Tidak hanya tidak melukai Lin Yu, tetapi juga mengguncang dirinya sendiri. Dan sejak terakhir kali hutan bambu ditinggalkan, Lin Yu tidak pernah melihat Ling Qiao lagi.
Meskipun dia dan Han Bing telah mencari keberadaan Ling Qiao, tanah di Huaxia Tiantian sangat luas, dan Ling Qiao yang melarikan diri dari ibu kota seperti tenggelam ke laut. Tidak ada jejak yang bisa ditemukan. Dan terakhir kali Lin Yu mengetahui tentang dia adalah ketika dia bertemu Rose di Changqing beberapa waktu lalu. Dari mulut Rose, dia mengetahui bahwa Ling Xiao dan Wan Xiu ada di Changqing. Dia tidak menyangka Ling Xiao akan datang ke ibu kota secepat ini. Bajingan kecil, mulutmu masih sangat beracun. Ling Xiao di ujung telepon memarahi dengan getir, tapi kamu tidak akan diracuni lama-lama. Lain kali aku bertemu, aku akan memotong lidahmu. Jangan lain kali. Datanglah kali ini. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, aku bisa memberitahumu di mana aku berada. Meskipun dia terluka parah sekarang, dia mungkin tidak dapat mengalahkan Ling Xiao 1 lawan 1, tetapi dia dikelilingi oleh Han Bing, Bu Cheng, Bai Rentu, Del, serta puluhan anggota Departemen Pesawat Militer. Dia harus bisa menangkap Ling Xiao. Namun, Ling Xiao jelas tidak tertipu, dan berkata dengan senyum dingin, Mao Yin Laozi. Kamu masih lembut, aku di sini untuk berbisnis kali ini, bukan untuk bertengkar denganmu. Urusanmu adalah menggeledah tubuh Rong Hesu. Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, bagaimana kamu tahu dia akan mati? Ketika dia menanyakan ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit khawatir dan panik, bertanya-tanya apakah yang dikatakan Rong Hesu sebelum kematiannya benar. Rong Hesu benar-benar mencapai kesepakatan dengan Wan Xiu. Jika Rong Hesu sudah mati, Wan Xiu akan mengendalikan dokter misterius itu. Dalam kasus ini, bukankah itu berarti penjahat baru saja dilenyapkan dan iblis lain datang? Jika dokter misterius itu jatuh ke tangan Wan Xiu, segalanya akan menjadi lebih buruk. Karena setelah Wan Xiu bersentuhan dengan rahasia dan bahan obat berharga di gerbang pengobatan misterius, kekuatannya akan naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan kemudian dia akan menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Hei, Tuan He, Anda tidak bisa berbicara omong kosong tentang ini. Saya tidak tahu bahwa Anda akan membunuh Rong Hesu. Jika tidak, berdasarkan persahabatan kita dengan Kepala Rong, bagaimana saya tidak bisa membantu? Ling Xiao sedikit berambisi dan berkata sambil tersenyum, tapi bagaimanapun, saya harus menggantikan tuanku. Terima kasih telah menyingkirkan Kepala Rong, dan membantu tuanku menguasai pengobatan mistik. Mengenai apakah dia tahu tentang penyerangan terhadap Rong Hesu, saya khawatir hanya dia yang mengetahuinya. Bagaimanapun, dia tahu dari nadanya bahwa dia sangat senang mengetahui tentang kematian Rong Hesu. Lin Yu mendengus dingin, dan berkata dengan sinis, Rong Hesu benar-benar buta, jadi dia bisa bekerja sama dengan orang-orang sepertimu. Apakah dia punya pilihan lain selain bekerja sama dengan kita? Ling Xiao berkata sambil mencibir, setidaknya setelah dia meninggal, tuanku dan aku bisa melindungi keluarganya. Aku tidak berniat membunuh keluarganya. Lin Yu berkata dengan ringan, dan kemudian berpura-pura bertanya dengan santai, apakah kamu dan tuanmu di lautan dewa sekarang? Ling Xiao mendengus dingin dan mencibir, He Jiarong, apakah kamu melakukan kata-kataku? Katakan, kamu tidak perlu khawatir tentang departemen pesawat militermu, kamu tidak dapat menemukan aku dan tuanku. Berbicara tentang Ling Xiao, dia berbalik dan berkata dengan santai, saya tahu Anda pasti sudah mulai mencari lokasi saya sekarang, mencari keberadaan saya, tapi sayangnya, saya memasang sistem anti-lokasi, dan saya akan segera menutup telepon. Sebelum menelepon, saya ingin memberitahu Anda kabar baik dan kabar buruk. Saya tidak tahu mana yang ingin Anda dengar dulu.